apa yang terjadi sekarang ya menurut saya dengan isu tarik ulur dengan PDI Perjuangan, lalu kemudian orang terus bertanya-tanya apakah PDI Perjuangan akan masuk atau tidak, harmonis atau tidak dengan Ibu Mega. Menurut saya itu sebuah langkah cerdas menaikkan bargaining position di hadapan kekuatan politik Pak Jokowi. Yang menaikkan bargaining position ini Pak Prabowo? Iya dong. Ketika kemudian orang berasumsi bahwa Pak Prabowo sangat bergantung dengan Pak Jokowi, paling tidak dengan simbol-simbol komunikasi seperti ini, Pak Prabowo ingin mengatakan bahwa saya bisa berkomunikasi dengan siapapun, termasuk lawan politik saya. Jadi kalau ada yang kemudian terlalu cawe-cawe, terlalu intervensi, terlalu diposisikan kuat dalam kabinet saya, bahkan seakan-akan berimbang posisinya dengan saya, enggak loh. Saya bisa mengambil keputusan politik apapun, bahkan ketika harus merangkul kekuatan politik yang bermusuhan misalnya dengan Pak Jokowi sekali. Ada Ahmad Muzani, ada Dindasko, kemarin dengan Mensesnek juga. Kadang-kadang ada yang menyebutkan Didit juga bisa kemudian jadi penghubung. Artinya sebenarnya bisa disimpulkan memang dari awal tidak pernah ada masalah apa-apa kalau konteks hubungan pribadi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Apalagi ditambah kalau kita lihat ternyata gaya berpolitik Pak Prabowo memang pengen ngerangkul semua gitu kan. Terlepas buat saya dalam demokrasi harusnya nggak seperti itu. Tapi ternyata Pak Prabowo memang benar-benar pengen zero enemy, kalau bisa koalisi semuanya masuk. Dan kita kan juga tahu problem itu adanya bukan antara presiden dengan PDI Perjuangan, tapi antara PDI Perjuangan dengan mantan kadernya yang kebetulan menjadi wakil presiden, yang kebetulan mantan presiden misalnya kan. Dan disitulah orang kemudian bertanya-tanya ketika masih ada Mas Gibran, apakah berarti PDI Perjuangan akan terus menjadi oposisi atau tidak? Nah itu yang menurut saya kemudian orang berspekulasi setiap pertemuan, apakah kemudian Pak Prabowo dengan Pak Jokowi udah renggang nih? Apakah kemudian Mas Gibran benar-benar dikotakin nih? Kira-kira kan bahasa netizen kan seperti itu. Saya sih masih coba melihatnya positive thinking deh. Dalam konteks Pak Prabowo coba jembatani, kan tidak mudah juga memposisikan wapres dalam dikotakan atau kemudian istilah forum purnawirawan dimakzulkan. Dalam sistem presidensial itu pemakzulan sulit terjadi kecuali ada kondisi yang luar biasa, pelanggaran pidana berat, perbuatan tercela dan lain-lain. Jadi saya sih masih mencoba melihat bahwa ini upaya betul dari Pak Prabowo untuk mencoba mengajak PDI Perjuangan untuk lebih merapat. Akan tetapi dalam konteks harmonisasi, bukan dalam konteks zero sum game lah, menggeser posisi Pak Jokowi dan lain-lain. Tapi ini kan kalau baca dari si Pak Prabowo-nya ya. Kalau ditanya dan kita berspekulasi apakah Pak Jokowi dengan Mas Gibran nyaman, kalau dalam konteks positioning politik tentu saja tidak nyaman. Itulah yang membuat kenapa jadi menarik kalau kita coba kaitkan kok dalam momen yang bersamaan, dalam konteks spekulasi kemungkinan PDI Perjuangan terbuka untuk merapat, kok Pak Jokowi namanya digadang-gadang nih jadi ketua umum PSI. Artinya kan kalau mau disimpulkan ya, paling tidak dari si Pak Jokowi mungkin menyadari bahwa dia harus punya kekuatan politik yang konkret, nggak bisa nama besar lagi. Atau spekulasi bahwa negara ini masih dikuasai oleh selain Prabowo masih ada bayang-bayang Jokowi. Dia harus punya kekuatan politik konkret menjadi ketua umum sehingga kemudian ya bisa dikatakan posisi politiknya aman bersama dengan keluarganya. Spekulasi seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa? Selain ya kita tahu PDIP menguasai berapa persen? 16-17%? Sekitar 16%. Sekitar 16% ya kan di parlemen. Tapi kan sisanya kan sudah koalisi Pak Prabowo. Kenapa mendekati Megawati itu menjadi sesuatu yang masih penting untuk Pak Prabowo? Iya, memang jadi unik ya. Pak Prabowo ini kan kalau kita lihat dulu mitosnya kan seakan-akan kan pemimpin yang cenderung top down, very decisive, nggak peduli tuh mau oposisi jumlahnya berapapun, dia akan ambil keputusan yang nggak populer, nggak peduli dikritik seperti apapun. Tapi ternyata ketika akhirnya berhasil menjadi presiden, kita melihat sisi yang lain. Pak Prabowo ini seperti orang yang nggak mau ditinggal. Kalau pinjam uang paling khawatir limitnya kecil, bunganya tinggi. Khawatir, tak terpercaya. Khawatir ngajuinnya ribet, harus isi data. Mau ditinggal. Pak Prabowo ini seperti ingin semuanya jadi teman. Pak Prabowo ini takut untuk ditinggal. Itu yang menyebabkan kemudian kan buah dari keputusan politiknya adalah kabinet yang sangat gemuk, koalisi yang sangat gemuk. Bahkan ketika ada orang dalam lingkaran istana sudah mengundurkan diri, dia tarik kembali. Tahu lah kita mau siapa ya. Tapi malah ditarik kembali. Ada nuansa takut untuk ditinggal, sehingga kemudian banyak spekulasi muncul. Pak Prabowo ini jangan-jangan KPI paling utama ketika akan melakukan reshuffle atau mengangkat anggota kabinet baru itu bukan KPI terkait dengan kinerja, tapi siapa yang loyal dan dekat dengan saya. Nah, dalam konteks itu kita nggak kaget kalau kemudian melihat Pak Prabowo, lu udah 84%, kenapa sih masih lu tarik lagi yang namanya PDI Perjuangan? Saya pikir itu bagian dari bagaimana kepuasan seorang Prabowo
untuk kemudian bisa merangkul semua. Untuk kemudian apalagi kalau kita bicara Ibu Mega. Ibu Mega ini kan bukan sekedar sebuah kekuatan politik sama seperti kita tempatkan Bahlil ketua Golkar, Zul ketua PAN, Caimin ketua dari PKB. Enggak, Bu Mega tuh punya hubungan personal yang sangat baik ya, katakanlah sama-sama bangsawan politik darah biru dari zaman Bung Karno gitu ya. Jadi menurut saya ada hal yang bisa jadi kepuasan batin yang sifatnya lebih dari sekedar politik kalau kemudian masukkan Ibu Mega. Itu kalau analisisnya secara idiosinkretik pendekatan psikologis Pak Prabowo. Tapi kalau pendekatannya politik, tidak bisa menebak siapa itu orangnya. Makanya hati-hati karena gerakan ini nih membesar, cuma tidak diketahui gitu, hanya orang-orang tertentu. Nah, tapi bagi rakyat yang cerdas, itu pergerakan-pergerakan itu pahamlah. Satu contoh, kita di Komal-Komal, ketika kita bicara mengarah ke misalnya kebangkitan, awas hati-hati kebangkitan komunis. Nanti yang merasa keturunan itu komentarnya akan lain. Nah disitulah kita memahaminya dengan akal yang sehat, akal yang cerdas, baru bisa memahami, kan begitu. Ternyata mereka itu pura-pura baik, pura-pura itu. Ada satu kayak satu apa ya bahasanya ya, dendam lama lah. Mau nanya sama Bang Wong, kata Bang Ede, Jokowi itu bapaknya PKI. Apa benar Bang Wong? Itu gimana Bang Wong? Nah itu kalau saya lihat dari saya belum pernah baca ya buku undercover itu. Ya itu seperti itu, ditulis itu lengkap sekali. Nah, ketika ditangkap, salahnya polisi itu salahnya aturan, buktikan dulu itu tulisan, kan begitu. Ketika tulisan itu tidak terbukti, baru dipersalahkan. Ini enggak ditangkap dulu, disalahkan dulu. Akhirnya si tulisan kandungan di dalam buku itu ya tidak ditelusuri kebenarannya seperti apa, kan begitu. Nah itu seperti itu. Makanya kalau buku itu ditelusuri, ya bisa iya bisa tidak, kan gitu. Kalau salah aturan, Bambang Tri harus minta maaf ya bahwa menuduh Jokowi PKI, tapi nggak ada ininya. Justru kalau yang saya tahu, Pak Jokowi itu pernah menggagas pemerintah minta maaf kepada PKI kalau menurut saya. Ya, cuman nggak direspon. Pernah dengar nggak seperti itu? Tuh. Nah, yang paham itu Bang. Ada Bang Ahmad, coba lanjut. Ya. Tulisan Bambang Tri tentang rekam jejak keluarga belum diurai, telah berpihak kepada PKI, Bang Wong. Silakan, Bang. Ya itu makanya tadi saya bilang, ketika Bambang Tri ditangkap dengan bukti sebuah buku, catatan-catatan di dalam buku itu, aturan polisi itu buktikan dulu nih ucapan ini, kata-kata ini, cek ke lapangan, kan seperti itu. Betul. Nanti ada lagi lembaran keberapa ini, misalnya satu contoh, Pak Jokowi ibu bapaknya ini, nah telusuri terus sampai ke kampung halamannya di mana. Harusnya kan seperti itu kalau ingin mentersangkakan Bambang Tri. Nah ketika kandungan di dalam buku itu tidak sesuai fakta, barulah Bambang Tri dipidana dan dipenjarakan. Ini belum sampai ke situ, belum langsung dipidana dan dipenjarakan. Nah itu. Jadi buku itu tuh sampai sekarang belum ada yang nyurvei ke lapangan gitu isi kandungan buku itu. Tapi ya berarti pemerintah itu, Bang, pemerintah itu pro terhadap PKI kalau begitu, Bang. Nah itu ya. Pemerintah saat itu, Bang, ya. Betul. Karena Bang, di zaman Pak Harto ngeri lu, Bang, ngeri. Keturunan PKI itu dalam arti ngeri itu tidak dikasih apapun, tidak dikasih panggung, tidak dikasih
masuk kemana pun nggak bisa bang. Jadi kayak ada ciri-ciri gitu. Itu tetangga saya bang, tetangga saya. Istrinya seorang guru. Nah karena suaminya di situ orang tuanya, padahal itu orang tuanya bukan suaminya, orang tuanya terlibat. Maka itu cerai bang, udah punya anak 4 kalau nggak salah, cerai itu. Karena si istrinya ingin mempertahankan guru itu. Aku kan anak zaman no ya, taruhlah aku tahun 89-an. Itu yang menandakan dulu itu keluarga PKI dan tidak itu di KTP atau di apa bang? Aku kan belum paham nih. Enggak gini, jadi dulu ada dulu data-datanya, misalnya nih si A zaman dulu tuh tercatat gitu, padahal belum tentu ikut ya, tercatat aja. Itu kalau bahasa Sunda namanya tulis tonggong gitu. Nah itu tercatat. Tahun 80 data gini Bang Wong, tahun 80 ke bawah, 80 79 ke bawahnya itu data list merah itu di kepolisian sudah ada, data list merah itu di dinas juga sudah ada, data list merah itu sudah ada di kecamatan, kabupaten dan gubernur. Jadi contoh, si A itu anak turunan Gestapo, kalau tahun 80 dia minta buat surat kuning itu nggak bisa. Atau dia minta buat surat apa pengantar itu dia nggak bisa. Itu 80 itu. Jadi itu sudah ada, tapi itu setelah dibubarkannya TAP MPR itu berlaku semua. Jadi tidak ada anak list merah, list kuning nggak ada lagi. Oh, Bang Ede, berarti itu Pak di data ya, bukan sesuai KTP apa gimana, bukan ya? Itu data intelijen gitulah ya. Jadi ada catatannya tersendiri. Pemerintah itu punya data itu gitu loh. Ini Bang Karimba. Maaf Bang Ede ya, saya walaupun masih muda itu ya kan. Gini. Kalau dulu itu yang ikut gerakan 30 itu atau ikut yang partai itu di rakyat itu suruh tanda tangan. Nah, dokumen itu yang tanda tangan itu yang dipegang oleh kepala desa gitu. Awalnya di situ. Dari kepala desa terus ke kepolisian dan Koramil. Terus gitu loh. Karena apa? Itu ada yang nggak tahu apa-apa, ternyata dia ikut tanda tangan gitu loh. Sebenarnya nggak ikut apa-apa, orang cuma tanda tangan sama cap jari kalau dulu itu. Taruhlah ada yang cari aman aja gitu ya dulu ya. Tetapi ya, enggak juga karena dia terdata ya. Iya, terdata semua yang ikut tanda tangan. Dulu itu ada selembaran dari Gestapo itu untuk tanda tangan pengikutnya gitu loh. Pengikutnya gitu loh. Itu dari itu PTKI itu sendiri minta tanda tangan bahwa dia ada dukungannya. Nah, itulah yang di dokumen itu yang diambil oleh aparat gitu loh. Jadi ke semua desa mau kayak apa ketahuan. Gitu. Jadi kalau sekarang ini agak lunak, bolehlah agak lunak. Bagi anggota yang bukan pengurus, bukan eksekutor, bukan pemilik policy, itu bolehlah dilonggarin. Tetapi bagi pengurus, pemilik policy, dan yang melakukan eksekusi terhadap kebijakan PKI, itu tetap harus diwaspadai, Bang. Tetap harus diwaspadai. Karena mereka juga tidak akan tinggal diam, Bang. Mereka juga sakit hati, Bang. Ya, ketika tahun 66 itu TNI bersama umat Islam menyapu bersih itu. Mereka juga sakit hati gitu. Jadi memang ketika kita lunak, ketika kita ini agak longgar, mereka bergerak, Bang. Dan sekarang ini buktinya gitu. Sekarang ini buktinya. Jadi apa yang kewaspadaan yang begitu keras dan begitu ketat yang dilakukan oleh Orde Baru itu, setelah kita rasakan saat ini kok kayaknya benar itu Orde Baru begitu keras dan begitu ketat menjaga mereka itu. Tetapi ketika diperlunak, Bang, di Orde Reformasi ini, Bang. Makanya aku sekarang bingung. Bentar, setengah menit aja. Makanya aku bingung. Sekarang FPI HTI itu kok jadi momok banget, padahal nggak membahayakan seperti PKI ya. Itu kenapa ya? Loh, itu kan narasinya PKI, Bang. Narasinya PKI, Bang. Karena memang musuh bebuyutannya itu, Bang. Jadi dulu itu antara Masyumi dan PKI, ya, Masyumi dan PKI itu yang paling keras bertarung. Yang di tengah itu adalah
PNI bersama NU, karena NU itu partai ranking ketiga itu. Jadi PNI pemenangnya, Masume nomor 2, NU nomor 3, PKI baru nomor 4, Bang. Nah ini yang bertengkar dan bertarung tentang ideologi ini tidak pernah berkesudahan itu antara PKI dan Masyumi Masume. tahun 59 juara 1, Bang. Dalam Bang? Tahun Masyumi 55 tahun Bang, pemilu pertama Oh, itu tahun 55 ya. 59 juara Iya, 1 Bang. dia. Ada Pak Andromeda tuh. Silakan lanjut. Silakan Bang, melanjutkan. Ya, siapa tahu beda pandangan sama kita. Beda kalau dia, Bang. Ya, iya nggak apa-apa, benar sih. Silakan. Pak Silakan Andromeda. Bang, silakan. Aduh, Pak Andromeda. Lanjut dulu Bang. Lanjut apa lanjut? Ijazah palsu apa ijazah asli nih? Kalau palsu harus dibuktikan toh. Iya gitu maksudnya. Lanjut. Ya lanjut ke yang lain dulu. Oh, lanjut ke yang lain. Oh, Ya, silakan siapa Pak Ahmad tahu bisa lanjut tak ke yang sama. lain katanya. Iya. Jadi dulu di zaman Orde Baru itu Bang, struktur pemerintahan itu Bang, ada namanya Kakan Sospol. Itu kekuasaannya lebih tinggi dari bupati, karena lembaga itulah yang memberikan rekomendasi siapa yang berhak menjadi bupati di tempat itu. Itu Kakan Sospol Bang. Pangkatnya sama dengan Kodim, sama dengan Kapolres pangkatnya, tetapi kekuasaannya lebih kuasa Kakan Sospol. Kalau di tingkat provinsi itu ada namanya Kadit Sospol. Itu kekuasaannya lebih kuat Bang, karena Kakan Sospol ini yang memberikan rekomendasi kepada kepada gubernur dan menteri luar negeri untuk seseorang yang boleh menjadi bupati. Makanya dulu itu bupati itu hampir pasti itu ya banyak dari TNI Bang. Itu bupati, gubernur itu dari TNI. Sehingga pada saat itu secara politik lebih kondusif Bang. Ketika politik ini kondusif, lebih kondusif dari sekarang ya, maka peluang pemerintah untuk berpikir membangun negara, membangun ekonomi, membangun sistem itu akan lebih leluasa. Dulu ya, saya ini geser sedikit ya, dulu peternakan itu Bang, itu hanya miliknya rakyat. Pak Harto mengatakan pengusaha-pengusaha besar dari Thailand, dari manapun boleh datang ke Indonesia. Anda hanya boleh buat pakan, Anda hanya boleh memproduksi bibit, Anda tidak boleh beternak.